Selamat pagi dan shalom untuk kita semua seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan. Pada hari ini Senin 23 Februari 2026 kita kembali ke dalam renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, yang kami kenal dan kami sapa melalui putramu Yesus Kristus. Pada hari ini kami akan mendengarkan renungan pagi firman-Mu. Berkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Saya membaca ayatnya yang ke-18. Karena ia sendiri telah menderita ketika dicobai. Ia datang menolong mereka yang sedang dicobai. Amin. Tema kita pada hari ini yaitu Allah sebagai penolong bagi kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, ada sebuah ilustrasi tentang raja dan rakyat. Allah itu sebagai raja di atas segala raja, yang bersemayam di tempat yang maha tinggi atau transenden. Namun ia juga bersedia turun ke dalam dunia untuk menopang jiwa yang hancur, di mana dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia ini menyatakan bahwa dia adalah Allah yang imanen. Ini menjelaskan di dalam kekristenan Yesus Kristus menjadi ilustrasi tertinggi. Allah yang maha kuasa, yang maha kudus menjadi manusia, menjembatani transendensi Allah yang tak terbatas dengan imanensi Allah yang menyertai manusia atau Immanuel. Dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 18 ini, karena ia sendiri telah menderita ketika dicobai, ia datang menolong mereka yang sedang dicobai. Allah melalui wujudnya sebagai manusia yang disebut Yesus telah masuk ke dalam dunia, mengalami penderitaan dan pencobaan yang mampu dan siap menolong mereka yang sedang dicobai. Sebagai raja di atas segala raja dan imam besar yang penuh belas kasihan, ia memahami kelemahan manusia dan memberikan kekuatan untuk mengalahkan dosa dan cobaan. Ayat ini menekankan bahwa satu, Tuhan Yesus memahami penderitaan kita. Tuhan Yesus bukanlah Allah yang jauh atau yang transenden, melainkan Allah yang telah menjadi manusia imanen dan mengalami penderitaan, rasa sakit dan godaan secara langsung dalam hidupnya. Dua, ia berempati kepada kita karena ia mengerti kelemahan kita atas perjuangan hidup kita. Tiga, penolong saat dicobai. Tuhan Yesus tidak hanya mengerti tetapi aktif menolong. Saat kita tergoda atau berada dalam penderitaan, Tuhan Yesus selalu hadir sebagai pembela yang memberikan kasih karunia dan kekuatan untuk bertahan. Nah, sekarang Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya saat menghadapi cobaan. Yakin bahwa dia mampu dan bersedia menolong kita. Ketika kita menghadapi cobaan atau penderitaan, berlarilah kepada Yesus dalam doa. Percayalah bahwa dia memahami situasi kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Tetaplah kuat dalam kemahakuasaannya yang hadir dalam hidup kita. Janganlah ragu karena kita mempunyai Tuhan yang hidup dan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjadi manusia dan mengerti kelemahan kami. Saat pencobaan datang, tolonglah kami untuk bertahan dan jadilah penolong kami. Berkati kehidupan kami satu hari ini. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan sehingga kami dapat melakukannya. Dan biarlah itu menjadi dupa yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka jasmani dan kerohanian, jenjang pendidikan,
dan juga menanti pasangan hidup, menantikan keturunan, bahkan menantikan pekerjaan, bahkan yang sudah bekerja, yang jauh ataupun yang dekat dengan kami. Engkau lawat mereka, tambahkan kesehatan, hikmat dan kasih Tuhan. Biarlah mereka sukses di dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan, Engkau berkati mereka. Kami serahkan orang tua kami dan jemaat-Mu di dalam lanjut usia mereka, dalam masa tua mereka Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kesehatan, lawat tubuh jasmaninya yang lemah, yang mungkin kurang sehat. Kami mohon campur tangan-Mu Tuhan, Kau dampingi, tambahkan sukacita, damai, sejahtera. Biarlah mereka tetap berpengharapan kepadamu ya Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu di dalam proses pemulihan kesehatan mereka. Biarlah Tuhanlah yang memberkati, yang mana Amang Markus Yahan, Inang Elis Boru Siombing, Inang Hinsa Boru Tambunan, Inang Opung Kevin Boru Tahuru. Semua Tuhan mereka ini Engkau lawat dan berkati. Tambahkan kesehatan, berikan pemulihan yang luar biasa atas kehidupan mereka. Kami serahkan jemaat-Mu yang juga di dalam pergumulan dan penderitaan. Biarlah Engkau buka jalan, berikan kelegaan bagi mereka. Kami juga sangat bersuka cita untuk ulang tahun kelahiran jemaat-Mu, yaitu Eva Solina S yang genap usianya 39 tahun, Eri Haryanto Hutahayan yang genap usianya 29 tahun. Engkau berkati, tambahkan kesehatan, tambahkan umur panjang dan juga hikmat dan kasih Tuhan. Berkati pribadi mereka supaya mereka tetap mencintai-Mu Tuhan dan bertumbuh di dalam keimanan mereka di dalam Tuhan. Berikan mereka kesuksesan. Terima kasih Bapa. Semua doa kami ini kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.